Di dalam rapat kerja DPD XTC Jawa Barat tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu, 29 Juli tahun ke-2023, yang dipimpin oleh Diki BJ, Ketua XTC Indonesia DPD Jawa Barat, dan dihadiri oleh Ketua DPP XTC Indonesia, KNPI Jawa Barat, Ketua DPRD Kota Bandung, dan seluruh ketua DPC di seluruh wilayah DPD XTC Provinsi Jawa Barat. Menegaskan bahwa haram hukumnya bagi anggota XTC di seluruh Jawa Barat jika tidak mendukung keluarga besar XTC yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional. Kerja daerah gitu ya bersama 20 unit kabupaten buat mengevaluasi kinerja saya, buat mengevaluasi kinerja yang rekan-rekan juga mungkin nggak terlalu lama baru dilantik ya, karena kita alhamdulillah Jawa Barat sudah melaksanakan di beberapa daerah ya, tinggal sedikit lagi nih puncak-puncaknya. Insya Allah tuh Agustus ini bisa rampung semua 27 kabupaten dan akhirnya kita benar-benar raker ini, kegiatan ini bisa disosialisasikan ke daerah-daerahnya dan kita itu gerakan kita serentak gitu ya. Jadi tidak slogan saja ya saudara, tapi kita nanti kegiatan juga yang jelas-jelas kita harus benar-benar bersama dan melihatkan kekuatan kita. Apalagi kita akan memasuki tahun politik, kita anak muda yang jangan sampai anak muda buat khususnya XCC jangan sampai gampang menerima hoax, gampang menerima berita-berita yang tidak benar. Kita anak muda harus bisa menjadi generasi pelurus, bukan penerus. Di sini juga mungkin Kang Budi yang mau jadi komisioner KPU ya, nanti bisa mendampingi kita nih di Jawa Barat. Kemudian ya nanti kita kerjasamanya mungkin beberapa saat lagi tuh sama KPU Jawa Barat, nanti kita bisa sosialisasinya yang akhirnya nanti kegiatan kita tuh nggak ecek-ecek gitu. Ekstensnya bisa membuktikan, bisa memiliki ilmu-ilmu yang baik dan bisa membantu kinerja pemerintah. Ada dulu ya. Nah, beres ya. Dari saya mungkin kembali lagi dari awal. Motornya dia harus. Dan lagi. Gimana Pak Dewan? Oh, ya dah, kita ngikutin awal ya. Jadi mungkin kita kembali ke awal gitu ya. Jelas kita ada di sini, ada di Garut. Jelas kita berkoordinasi baik dengan DPC Garut dan gimana juga buat kedepannya. Insya Allah kita akan mengunjungi DPC-DPC lain dan mungkin kegiatan-kegiatan yang keren yang lainnya. Kan kita mungkin kalau di Bandung mah udah biasa mungkin ya. Tapi mungkin ke daerah-daerah lain, insya Allah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dan menuju kebaikan buat XTC-nya. Jadi bersiaplah buat 20 kabupaten yang siap kita kunjungi dengan kegiatan-kegiatan kita yang akan dibagikan sana. Jadi biar nggak bosan-bosan juga gitu. Biasa di daerah dingin, ke daerah panas, yang biasa di gunung, ke laut gitu ya. Dan nanti akhirnya Jawa Barat tuh ngerasain juga, karena kan jangan saya aja yang muter deh gitu ya. DPC juga nanti merasakan yang saya rasakan di muter-muter dan bersilaturahmi bersama keluarga besar XTC yang ada di Jawa Barat itu indah. Terus program ya jelas program kerja kita ya dengan posisi XCC berbicara kalau umur kita berorganisasi sudah lumayan tuh posisinya, tapi kan berbicara SDM nih, tantangan semua kepengurusan kan jelas ya, kita memperbaiki SDM XCC buat menjadi berkualitas, menjadi baik, menjadi arti itu luar biasa lah, karena berbicara ya kita beda gitu dengan organisasi yang lain yang dimana ya pas jadi juga sistem itu sudah ada gitu. Tapi kalau kita kan orangnya dulu ada baru sistemnya ada, nah itu yang luar biasa. Mungkin bukan saya aja yang merasakan, ketua merasakan, DPC merasakan. Jadi di sini saya mengumpulkan rekan-rekan, di sini mungkin alhamdulillah ada Kesbako, ada KNPI, yang jelas saya minta bimbingannya terus, minta kerjasamanya, karena kita juga di internal ada Pak Dewan juga ya, mungkin Pak Dewan minta kerjasamanya untuk kita juga nggak bisa sendirian, kita butuh bantuan juga yang akhirnya rekan-rekan terbantu, termotivasi, terus sibuk gitu ya, karena anak muda itu harus tetap sibuk. Yang akhirnya kita bisa terus-terusan bisa terupgrade dan lebih baik lagi. Mungkin di sini juga ada senior-senior, ada sesepuh-sesepuh yang terus mengawal kita, mengkritik kita, mengarahkan kita, dan berilah sesuatu buat kita untuk kita lebih baik lagi.
Dan ya harapan jelas ya, harapan kita ini pengen di 2023 ini menghadapi 2024 kita itu udah benar-benar clear gitu di rapat kerja ini, yang jelas kita programnya ada. Terus posisinya di tahun politik juga jangan sampai rekan-rekan tertinggal gitu ya di pesta demokrasi ini dengan cara baik, dengan cara bagus gitu ya yang dimiliki oleh jiwa-jiwa muda. Jadi jangan sampai tahun politik ini malah menjadi adu domba kita juga di internal. Karena kenapa bisa bicara gitu? Saya kelihatan tahun politik ini rekan-rekan tidak banyaknya gitu ya yang dulu suka melakukan politik karena tidak diarahkan gitu kan. Zaman dulu suka jadi masing-masing antar PAC, sedangkan satu dapil aja kan bisa 4 PAC, 5 PAC. Mungkin kalau DPC juga DPR RI ini rekan-rekan tuh nggak sendirian, nggak DPC Kota Bandung aja. Bandung ininya pasangannya Cimahi, karena harus ada kontribusi. Nah saya mau dimulai ke situ sudah bisa bergede, bisa diskusi, jangan sampai masing-masing itu antar eksesif itu. Jadi kelihatannya tidak baik lah. Kita pengen organisasi besar kita juga dilihatkan secara besar. Jangan sampai namanya besar tapi cara kerjanya kecil gitu. Nah, saya tidak pengen gitu ya rekan-rekan seperti itu ya. Dan intinya juga saya berharap buat rekan-rekan buat di tahun politik ini dukung orang-orang yang benar peduli terhadap kita, yang baik terhadap kita, yang dekat terhadap kita, dan jelas juga kader-kader terbaik kita juga dukung sepenuhnya. Saya juga mengharapkan Pak ETC ya, bukan MUI, mengharapkan buat kader ETC yang tidak mendukung kader ETC gitu ya. Saya pengen kader ETC benar jelas-jelas didukung, dan orang-orang yang baik ya yang di depan-depan ini juga saya pengen bisa rekan-rekan bisa mendukung sepenuhnya, seikhlasnya, dan benar-benar harus semangat dengan jiwa muda kalian ya. Jangan sampai kalian dengan jiwa muda kalian dirusak dengan zaman-zaman dahulu gitu ya, yang dimana kinerja kita cuma dibayar dengan uang receh. Jangan sampai mau seperti itu gitu, karena kalau dibayar uang receh kan 5 tahun kalian digadein gitu. Kalian mau ngapain 5 tahun ke depan gitu kalau kalian tidak memanfaatkan di tahun politik ini.